Assalamualaikum rekan-rekan. Saya akan menginformasikan bahwa nanti ada pasien dari UGD dengan diagnosa CA Mamae pada pukul jam 10 pagi. Waalaikumsalam Pak Arif, nanti saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan perawat Dewi. Baik Bu Estina, nanti saya akan menyiapkan dokumennya untuk ditandatangani oleh perawat UGD. Kemudian nanti saya akan menyiapkan kamar untuk pasien baru. Assalamualaikum Pak, saya Desti ingin mengantarkan pasien saya dari IGD. Ini untuk rekam medisnya Pak. Waalaikumsalam Bu, saya terima rekam medisnya dan pasien akan diantar oleh Ibu Dewi. Silahkan mengisi lembar serah terima terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu J. Di sini Ibu berada di ruang Dahlia, kamar nomor 2A. Di sini fasilitas untuk ruangan yaitu ada kamar mandi 2, kemudian ada dapur, kemudian ada bed 8 untuk pasien baru. Di sini Ibu bisa memanggil perawat jika Ibu butuh bantuan. Untuk mengambil baskom air hangat, Ibu bisa mengambilnya di belakang. Kemudian untuk jam kunjung pasien itu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk jam kunjung sore yaitu dari jam 19 sampai jam 21. Di sini Ibu jika untuk pasien baru menggunakan penunggu 1 orang. Kemudian nanti bisa ditanyakan lagi di ruang perawat. Waalaikumsalam. Baik suster, saya mengerti yang dijelaskan. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara operan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini lagi ya. Ya, seperti biasanya untuk perawat pagi silakan jelaskan dan mengoperkan kepada yang dinas siang. Assalamualaikum, terima kasih untuk Pak Arif. Di sini saya dan tim 1 terdapat ada 4 pasien. Dengan pasien pertama yaitu nama Nyonya S, umur 55 tahun, dengan diagnosa medis yaitu CA Mamae. Untuk tekanan darah yaitu 120/80, kemudian nadinya itu 88 kali per menit, kemudian respirasinya itu 20 kali per menit, suhunya itu 36 derajat Celcius. Kami sudah mengkaji yaitu mengkaji tingkat nyeri. Tingkat nyeri itu hasilnya nyeri sedang, kemudian kita mempertahankan tirah baring, kemudian mempertahankan kecerahan cahaya, kemudian mempertahankan obat yang diberikan yaitu obat analgesik. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditambahkan tidak? Kalau tidak, langsung saja ya kita ke ruang pasien. Assalamualaikum Ibu, benar dengan Ibu Estina. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, baik. Seperti biasanya ya Bu, kita di sini akan melakukan pergantian shift. Ini ada yang shift dinas sore, ada Desti dan Ari yang akan menggantikan pada dinas pagi tadi ya Bu. Bu, apa yang dirasakan Ibu Estina saat ini? Apakah ada perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya? Iya suster, saya masih lemas dan masih sakit pada bagian dada, terutama pada bagian payudara, dan kepala saya masih terasa sangat pusing. Ya Ibu, lemas dan sakit pada bagian kepala merupakan efek dari proses penyakit. Namun Ibu jangan terlalu cemas, karena kami sudah memberikan terapi obat yang diberikan oleh dokter untuk mengatasi masalah yang diderita Ibu saat ini. Baik Bu, apabila Ibu membutuhkan bantuan kami, panggil kami saja ya Bu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan timbang terima. Ini saya tutup ya. Semangat untuk yang dinas sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum para perawat pelaksana. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap praronde keperawatan dan pasien yang kita pilih adalah Nyonya Ari. Memangnya pasien menderita penyakit apa, Bu? Pasien itu memiliki penyakit gagal jantung, tetapi dari hasil pengkajian, pasien juga memiliki gangguan harga diri rendah karena sudah berumur 40 tahun, tetapi Ibu Ari juga belum menikah. Wah, kasihan sekali, Bu. Maka dari itu nanti saya minta tolong kepada para perawat pelaksana untuk mengkaji lebih dalam pasien tersebut. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Wah, tidak ada perubahan, Sus. Dada saya masih sakit. Saya tidak bisa tidur semalam. Sama mau makan, rasanya tidak enak. Oh, begitu ya, Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui masalah yang ada pada Ibu. Oh iya, silakan suster. Assalamualaikum ibu-ibu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan tindakan ronde perawatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti biasanya. Ya langsung saja untuk pada para ketua tim silakan mendata pasiennya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien dalam ronde keperawatan kali ini adalah Nyonya Ari, di mana dia menderita gagal jantung. Dari hasil pengkajian kemarin, Nyonya Ari mengalami nyeri dada, susah tidur, dan sulit untuk makan. Nyonya Ari juga mengalami gangguan konsep diri. Gangguan konsep diri yang bagaimana, Bu? Jadi Nyonya Ari mengalami gangguan citra tubuh, di mana dia merasa tubuhnya tidak berguna karena sakit-sakitan terus-menerus dan tidak bisa bekerja. Beliau juga mengalami gangguan harga diri rendah karena sudah 40 tahun dia belum menikah. Ya, terima kasih kepada ketua tim. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana Ibu? Apakah tadi malam bisa tidur? Wah, masih tidak bisa tidur, Pak. Dada saya ini loh, sakit banget rasanya. Oh, begitu ya. Baik, tadi kita sudah mengetahui ya keadaan pasien. Selanjutnya, apa yang kita harus lakukan? Apakah kalian punya usul? Kita harus melakukan rongsen dulu pada pasien, Pak. Iya, untuk mengetahui keadaan jantung, apakah perlu melakukan cangkok jantung, Bu? Saya belum bisa memastikan. Kita lihat dulu hasilnya, baru saya bisa menentukan. Untuk gangguan konsep dirinya, alangkah baiknya kita diskusikan dengan keluarganya saja ya, perawat spesialis. Iya, Pak, saya rasa itu perlu. Baik, perawat pelaksana, apakah Anda sudah tahu apa yang akan Anda lakukan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau begitu, silahkan nanti Anda lakukan tugas yang harus Anda lakukan. Siap, Bu. Oke, ronde keperawatan kali ini sudah selesai ya. Semuanya bekerja dengan bagus, dengan semangat. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan pasien-pasien kita masalahnya bisa teratasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baiklah, langsung saja saya akan menanyakan tentang kepada semua tim untuk rencana harian. Kepada tim 1, apa yang kalian rencanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menyampaikan rencana harian tim 1. Laporan rencana harian tim 1 hari ini, jumlah bed ada 6 yang terpakai oleh 2 pasien. Dari 2 pasien tersebut, kami fokuskan terkait perawatan diri. Selanjutnya, saya serahkan kepada perawat tim 1 untuk rencana harian pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti saya dan tim 1 pukul 5 akan mengganti underpad kotor dan memandikan kedua pasien dengan mengganti kateter pada Tuan D. Adakah rencana lain karena kondisi di mana pasien di ruang ICU itu mengalami odema? Ada Pak, nanti saya dan tim akan melakukan tindakan tirah baring dalam 2 jam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan sehingga kita bisa berkumpul di acara penutupan hari ini. Sebelum ke acara kegiatan post conference, saya akan menanyakan tentang asuhan keperawatan kepada tim masing-masing. Untuk tim 1 silahkan sampaikan. Baik, saya selaku Katim 2 melaporkan jumlah pasien di ruang teratai berjumlah 2 orang. Asuhan keperawatan yang telah kami lakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Namun, ada beberapa hal kendala dengan pasien. Saya akan membantu Katim dalam laporan hari ini. Tuan Doni yang tidak mau dipasang kateter karena pihak keluarga belum mengerti prosedur medis dan rencana akan dilakukan Penkes. Selanjutnya, saya akan melaporkan evaluasi ASKEP pada dinas pagi ini. Yang pertama, pada Nyonya Ani, keadaan umum lemah, GCS-nya 9 atau somnolen, rencana tindak lanjut untuk pasien, injeksi IV Kalnek pukul 21.00. 2. Pada Tuan Doni, keadaan umum lemah, GCS-nya 14 atau kosmetis, rencana tindak lanjut, pemberian monitor pukul 19.00. Silakan, apakah ada yang mau menanggapi? Saya ingin menambahkan pada pasien Nyonya Ani. Untuk rencana tindak lanjut, diberikan kolaborasi ranitidin karena pasien sering mual. Baik, saya tambahkan ke dalam catatan. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini. Semoga berjalan lancar dan lebih baik. Selamat pagi rekan-rekan. Untuk agenda pada pagi hari ini kita melakukan discharge planning karena dengan pasien Ibu Yeni keadaannya sudah membaik dan dimungkinkan untuk bisa pulang. Kira-kira bagaimana Katim, apakah sudah siap belum? Baik, untuk persiapan discharge planning sudah siap. Status pasien dan format discharge planning sudah dipersiapkan. Masalah saat ini pada pasien yaitu luka pada kaki sebelah kiri. Pasien yang memungkinkan untuk terjadinya kambuh kembali, sehingga perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai diet untuk tempat kontrol, kemudian cara penyembuhan atau perawatan di rumah, kemudian tata cara tanda gejala terjadinya kekambuhan. Baik, terima kasih untuk para Katim. Berkas-berkasnya saya periksa dulu. Selamat pagi Ibu Yeni, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Sus, Alhamdulillah semakin baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini Ibu sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Namun sebelum pulang, keluarga Ibu harus mengisi administrasi dulu ya Bu. Mohon maaf Sus, untuk administrasinya sudah diurus semuanya dan ini adalah berkas-berkasnya. Baik Ibu, namun ada satu lagi yang harus Ibu dilakukan terkait penyembuhan Ibu sebelum Ibu pulang ya Bu. Nanti ini Suster Desti dan Ari akan menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan Ibu dengan perawatan di rumah itu sebelum Ibu pulang ya Bu. Iya Sus, boleh silahkan. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama,
Ibu harus mematuhi diet yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tanda-tanda kadar gula darah turun seperti mengantuk, lemas, keluar keringat dingin, mulai muntah, maka ibu harus segera ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kemudian yang ketiga, perawatan luka. Yang keempat, menjaga luka tetap bersih dan kering. Yang kelima, kontrol gula darah secara rutin. Dan yang keenam, minum obat secara teratur. Bagaimana? Ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada, Sus. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya, Bu. Selain yang disampaikan oleh perawat tari, hal ini perlu ibu dan keluarga ketahui. Yang pertama, perawatan kaki. Membersihkan kaki dengan sabun, terutama sela-sela jari. Potong kuku jari kaki. Hindari merendam kaki berlama-lama dan menggunakan air panas. Gunakan pelembab untuk kulit yang kering. Latihan kaki untuk mempertahankan sirkulasi. Yang kedua, menggunakan alas kaki. Hindari berjalan kaki tanpa alas kaki. Bagaimana, Bu? Sudah jelas? Coba Ibu ulangi lagi. Sudah, Sus. Yang perlu saya lakukan adalah menjaga kebersihan kaki, memotong kuku jari-jari, dan latihan kaki. Bagus sekali Ibu Yeni. Saya kira Ibu cukup paham dengan apa yang disampaikan oleh perawat. Iya, Sus, sama-sama. Semua sudah kami sampaikan ya Bu, untuk terkait hal-hal apa yang harus dilakukan di rumah ya Bu. Kami mohon maaf Bu apabila selama perawatan kami mempunyai banyak salah dan kesalahpahaman ya Bu. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya kira untuk Dijas Planning kali ini cukup bagus. Namun saya harap kedepannya untuk lebih baik lagi. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak.